Film dibuka dengan pemandangan pedesaan terpencil yang tenang bernama Desa Liu di Yunnan, Tiongkok, pada tahun 1917. Kita diperkenalkan pada Liu Jinxi, seorang pria yang bekerja sebagai buruh di pembuat kertas tradisional. Jinxi hidup bahagia dan sederhana bersama istrinya, Ayu, anak kandung mereka yang masih kecil, dan seorang anak laki-laki dari pernikahan Ayu sebelumnya. Pagi hari digambarkan dengan sangat domestik dan hangat. Jinxi membantu Ayu membuat sarapan, berinteraksi dengan anak-anaknya, lalu berangkat bekerja ke pabrik kertas lokal. Karakter Jinxi di sini terlihat sebagai pria biasa yang lembut, dan sama sekali tidak tampak seperti seorang ahli bela diri. Keadaan damai berubah drastis ketika dua orang asing yang kasar dan bersenjata masuk ke dalam desa. Mereka adalah Yan Dongsheng, seorang buronan kelas kakap yang kejam, dan kaki tangannya. Jinxi yang berada di sana mencoba bersikap kooperatif dan memohon agar mereka tidak menyakiti siapapun. Namun, para perampok ini mulai bertindak kasar dan menyerang pemilik toko yang sudah tua. Terjadilah perkelahian yang terlihat canggung dan tidak sengaja. Jinxi terlihat panik, ketakutan, dan terkesan hanya mencoba bertahan hidup sambil melindungi orang-orang di sekitarnya. Dalam kekacauan tersebut, setelah meja-meja hancur dan terjadi kejar-kejaran yang berantakan, kedua perampok bersenjata itu secara mengejutkan tewas. Yan Dahu tewas akibat kepalanya membentur batu setelah Jinxi tidak sengaja menarik kakinya, sedangkan rekannya tewas karena racun dari organ tubuhnya sendiri yang pecah. Jinxi dianggap sebagai pahlawan desa yang beruntung karena berhasil selamat dari dua penjahat besar berbekal keberuntungan semata. Kabar kematian buronan terkenal Yan Dongsheng sampai ke telinga pemerintah daerah. Seorang detektif atau inspektur kepolisian yang eksentrik bernama Su Baijiu dikirim untuk menyelidiki kasus ini. Baijiu adalah seorang interrogator dan ilmuwan yang sangat mempercayai hukum material, fisiologi, dan titik akupunktur tubuh manusia. Baijiu menyadari ada yang tidak beres. Yan Dongsheng adalah seorang ahli bela diri tingkat tinggi dengan kulit yang keras dan kekuatan besar. Tidak mungkin seorang buruh kertas biasa bisa membunuhnya hanya dengan keberuntungan. Di menit-menit ini, flashback dari pertarungan di pabrik kertas, namun dari sudut pandang analisis Baijiu. Ketika Jinxi terlihat, tidak sengaja, menyenggol atau memeluk penjahat tersebut, Baijiu melihatnya sebagai serangan yang disengaja dan sangat presisi pada titik saraf mematikan. Baijiu menyimpulkan bahwa aliran darah dan udara di tubuh Yan Dongsheng dihentikan oleh serangan tersembunyi yang dilepaskan tepat di kepala dan pembuluh darah utama di leher. Jinxi, di mata Baijiu, bukanlah buruh kertas yang beruntung, melainkan seorang pembunuh berdarah dingin yang menyamar dan memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi dan berbahaya. Detektif Su Baijiu memutuskan untuk menemui Liu Jinxi secara langsung di rumahnya untuk mulai melakukan interogasi psikologis. Su Baijiu bertamu ke rumah Liu Jinxi dengan kedok melakukan penyelidikan formal dan memberikan pujian atas keberanian Jinxi. Namun, tujuan aslinya adalah mengamati gerak-gerik Jinxi dari dekat. Sambil mengobrol santai, Baijiu terus memperhatikan cara Jinxi bergerak, duduk. Sebagai ahli fisiologi, Baijiu tahu bahwa seorang master bela diri sejati memiliki refleks tubuh bawah sadar yang tidak bisa disembunyikan. Pada bagian ini, cerita melandai sejenak untuk memberikan latar belakang emosional mengapa Su Baijiu begitu obsesif terhadap kebenaran dan hukum, serta tidak mempercayai konsep pahlawan yang tobat. Melalui kilas balik, terungkap bahwa dulu Baijiu pernah melepaskan seorang penjahat, yang merupakan kerabat atau seorang anak muda, karena rasa kasihan dan percaya bahwa orang tersebut telah bertobat. Namun, keputusan itu berujung fatal. Penjahat yang dia lepaskan justru kembali membunuh orang yang tidak bersalah, bahkan meracuni orang tuanya sendiri. Baijiu mengikuti Jinxi keluar ke area perbukitan dan jembatan tinggi di desa. Di atas sebuah jembatan yang tinggi,
Bai Jiu yang sudah sangat yakin bahwa Jinsi menyembunyikan kekuatannya, memutuskan untuk melakukan tes ekstrim. Tanpa peringatan, Bai Jiu mendorong Jinsi ke tepi jurang sungai atau memicu situasi di mana Jinsi akan mati jika tidak menggunakan ilmu meringankan tubuh King Gong atau bela diri tingkat tinggi untuk menyelamatkan diri. Jinsi, yang bertekad mempertahankan kehidupan damainya, memilih untuk tidak mengeluarkan ilmu bela dirinya sama sekali. Dia membiarkan dirinya jatuh dan bergelantungan dengan sangat panik, hampir tewas layaknya orang biasa yang ketakutan. Bai Jiu terpaksa menariknya kembali, merasa bingung apakah analisanya salah atau Jinsi memang memiliki mental baja untuk menyembunyikan identitasnya meski nyawa taruhannya. Frustrasi karena tidak bisa memicu refleks bela diri Jinsi, Bai Jiu memutuskan untuk menyelidiki asal-usul Jinsi sebelum dia tiba di desa Liu 10 tahun yang lalu. Bai Jiu mengutus rekannya untuk menyelidiki asal-usul Jinsi. Investigasi Bai Jiu membuahkan hasil yang mengerikan. Dia berhasil mengonfirmasi bahwa Liu Jinsi sebenarnya adalah Tang Long, putra kedua sekaligus tangan kanan dari ketua klan 72 Iblis yang telah menghilang selama bertahun-tahun setelah melakukan pembantaian keluarga besar di masa lalu. Dengan rasa takut, Bai Jiu pergi ke kota terdekat untuk meminta surat perintah penangkapan resmi dan bantuan pasukan dari hakim setempat. Namun, hakim tersebut korup dan menolak memberikan pasukan secara cuma-cuma untuk menangkap buronan berbahaya tanpa adanya uang suap yang besar. Karena obsesinya yang buta terhadap hukum, Bai Jiu rela mengorbankan sisa uang pribadinya, bahkan meminta uang kepada mantan istrinya yang kaya, demi membayar uang suap tersebut agar surat penangkapan Tang Long bisa diterbitkan. Kabar bahwa Tang Long masih hidup dan berada di desa Liu, terdengar oleh mata-mata klan 72 Iblis yang mengawasi otoritas hukum. Informasi ini langsung diteruskan ke markas klan mereka. Ketua klan 72 Iblis, yang juga merupakan ayah kandung Tang Long, terkejut sekaligus murka mengetahui putra kandungnya yang hilang selama 10 tahun ternyata membelot dan hidup sebagai petani miskin. Dia segera mengutus dua pembunuh terbaiknya, seorang wanita ahli cambuk yang kejam dan seorang petarung tangguh, untuk menjemput Tang Long kembali, atau menghancurkan desa tersebut jika dia menolak. Dua pembunuh dari klan 72 Iblis, termasuk wanita ahli cambuk yang merupakan kakak adik angkat Jinsi, mulai menyerang. Mereka tidak hanya mengincar Jinsi, tetapi juga mulai mengancam nyawa orang-orang desa. Menyadari bahwa berpura-pura lemah justru akan membuat keluarganya dibantai, Jinsi akhirnya membuat keputusan fatal. Dia melepaskan penyamarannya dan menggunakan ilmu bela diri aslinya yang sangat mematikan. Terjadilah pertarungan sengit di area kandang sapi dan atap rumah warga. Berbeda dengan gaya bertarung, tidak sengaja, di awal film. Di sini Jinsi bertarung dengan kecepatan, presisi, dan keganasan seorang Tang Long. Setelah pembantaian tersebut, suasana desa menjadi sangat tegang. Dan Bai Jiu menyadari bahwa situasi ini sudah jauh melampaui kendali hukum formal. Bai Jiu tahu bahwa ketua klan 72 Iblis tidak akan berhenti sampai Tang Long kembali atau mati. Menghadapi ancaman klan yang bisa menghancurkan seluruh desa, Bai Jiu dan Jinsi terpaksa bekerja sama, yaitu strategi kematian palsu. Bai Jiu, dengan pengetahuan medis dan akupunkturnya yang jenius, mengusulkan sebuah rencana gila. Dia akan menusukkan jarum ke titik saraf tertentu di tubuh Jinsi untuk membuatnya mengalami koma total yang menyerupai kematian fisik. Dengan begitu, klan akan mengira Tang Long sudah mati, dan mereka akan pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan saat Bai Jiu membawa Jinsi, klan 72 Iblis datang. Bai Jiu yang berbohong atas kematian Jinsi membuat klan menyanyikan semacam mantra untuk bisa menghidupkan Jinsi. Bai Jiu yang tahu betul batas kematian palsu ini tidak boleh lewat dari 15 menit akhirnya memukul Jinsi untuk hidup kembali.
Kemudian Jinsi yang hidup langsung memotong satu tangannya sebagai ganti atau memutus hubungan darah dengan klan 72 Iblis. Meskipun Jinsi telah memotong lengannya, sang master dari 72 tetap datang ke desa tersebut. Ia adalah pria yang menguasai ilmu kebal tingkat tinggi yang membuatnya tidak bisa terluka oleh senjata apapun. Sang master mengabaikan pengorbanan lengan Jinsi. Bagi sang master, Jinsi adalah darah dagingnya dan aset klan yang tidak boleh pergi. Ia menyandera Ayu dan anak-anak Jinsi di rumah mereka. Sang master memaksa Jinsi untuk makan malam bersama keluarga dalam suasana yang sangat mencekam dan penuh intimidasi. Ia mengancam akan membunuh anak laki-laki Jinsi jika Jinsi tidak mau tunduk kembali. Pertarungan klimaks yang tak terhindarkan akhirnya pecah antara Jinsi, yang kini bertarung hanya dengan satu tangan, melawan ayahnya sendiri yang kebal. Jinsi kalah telak. Semua serangan fisik dan senjatanya tidak mempan menembus kulit kebal sang master. Jinsi dipukuli hingga sekarat. Di saat kritis, Detektif Subaijiu datang membantu. Menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang anatomi tubuh dan akupunktur, Baijiu menyelinap dari bawah rumah Jinsi dan menancapkan jarum akupunktur perak panjang ke titik saraf kaki dan leher sang master. Tujuan Baijiu adalah untuk mengacaukan aliran energi Qigong, ilmu kebal, miliknya. Sang master menyadari hal ini dan menyerang Baijiu dengan fatal hingga Baijiu terluka parah dan sekarat. Namun, jarum yang tertancap di leher sang master bertindak sebagai konduktor petir alami karena saat itu badai sedang berlangsung. Ketika sang master bersiap memberikan pukulan mematikan terakhir kepada Jinsi di luar rumah, petir menyambar jarum yang ada di lehernya. Listrik tegangan tinggi mengalir langsung ke organ dalamnya, melumpuhkan ilmu kebalnya. Klan 72 setan akhirnya runtuh dengan kematian pemimpin mereka. Detektif Subaijiu, yang terluka parah akibat serangan sang master, meninggal dunia dengan tenang di tempat kejadian. Di saat-saat terakhirnya, ia merasa puas karena telah menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, dan akhirnya merelakan identitas Tanglong mati bersama kasus tersebut. Film ditutup dengan suasana damai yang kembali ke desa. Liu Jinsi, meskipun kini hidup dengan satu lengan dan bayang-bayang masa lalu yang pahit, akhirnya bisa kembali hidup sebagai pria biasa, berjalan pulang ke rumahnya untuk makan bersama istri dan anak-anaknya yang sangat ia cintai. Kehidupan damainya telah kembali.